Belakangan sempat ramai soal keterlibatan Bobi Nasution di kasus korupsi Jalan Sumatera Utara. Bobi Nasution yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pun buka suara pada Senin 30 Juni 2025. Bobi juga menyatakan siap diperiksa KPK sekaligus menjelaskan kedekatannya dengan Topan Ginting yang berstatus tersangka dalam kasus ini. Lantas bagaimana kronologi kasus dan keterlibatan Bobi di dalam kasus ini? Ya, namanya proses hukum itu kan bersedia saja ya. Ini bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Iya. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, katanya sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan itu? Ini bisa jadi hukum aja, nanti dilihat itu aja. Sebelumnya KPK pada Kamis 26 Juni menangkap 5 tersangka kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Nilai proyek ini 231,8 miliar rupiah. 5 tersangka yang ditangkap adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Helianto dari Satker PJN Wilayah 1 Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG, dan M. Raihan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN. Dari kelima tersangka yang paling banyak disorot adalah Topan Ginting. Ia disebut sebagai orang dekat Bobi. Saat Bobi menjabat Wali Kota Medan, Topan diangkat menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Konstruksi Kota Medan. Topan lalu menjadi pejabat Sekretaris Daerah Pemkot Medan selama pemilihan Gubernur Sumut. Terkait kedekatannya dengan Topan dan kemungkinan aliran dana, Bobi pun buka suara. Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama iya, banyak yang dibawa dari Pemko. Pas Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Nah, saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Bobi bisa saja mengelak soal keterlibatannya, namun jika dicek dari kronologinya, tampak nama Bobi disebut oleh KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu Sabtu 28 Juni menyebut, dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di PUPR Sumut bermula pada 22 April 2025 ketika 4 tersangka melakukan survei jalan dengan kendaraan off-road. Berselang 2 hari, giliran Bobi meninjau jalan tersebut pada 24 April. Setelah survei tersebut, Topan memerintahkan kepada UPTD Gunung Tua untuk menunjuk PT DNG sebagai rekanan atau penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa dalam proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot. Para tersangka itu pun mengatur proses e-katalog sehingga PT DNG dapat memenangi proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel. Sementara itu untuk proyek lain, disarankan agar penayangan paketnya diberi jeda seminggu sehingga tidak terlalu mencolok. Dalam pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Sumut tersebut, terdapat pemberian uang dari PT DNG dan PT RN kepada Kepala UPTD Gunung Tua melalui transfer rekening. Selain itu diduga juga terdapat penerimaan lain yang melibatkan Topan. Sahabat Kompas, kita nanti kemana kasus ini akan bergulir selanjutnya. Apakah Bobi benar-benar terseret kasus dugaan korupsi jalan ini? Atau kasus ini hanya mentok di 5 tersangka?